Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan pertolongan yang Dia berikan bagi kehidupan kita. Sehingga saudara dan saya diberikan kesempatan untuk dapat merenungkan firman Tuhan di Minggu Advent yang kedua. Saudaraku, sebelumnya kita meminta pertolongan Tuhan agar senantiasa roh Tuhan ada pada kita, sehingga kita berbicara dan merenungkan kebenaran firman ini dalam pertolongan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pertolongan dan kebaikan-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Izinkan kami saat ini untuk dapat merenungkan firman Tuhan di Minggu Advent yang kedua ini. Mari Bapa, bukakan hati dan pikiran kami. Isilah hati kami dengan kuasa dan kebenaran-Mu. Nyatakan Engkau berkuasa melalui mulut dan pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di Minggu Advent yang kedua ini, mari kita membaca Lukas pasal 3. Kami akan membacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayapas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan di Minggu Advent yang kedua ini. Dan yang menjadi tema adalah bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Shalom buat seluruh saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini kita sampai kepada Minggu Advent yang kedua. Seiring dengan berjalannya waktu, tentunya kita bisa merasakan dan melihat apa yang terjadi dalam kehidupan manusia saat ini. Fenomena apa yang terjadi atas kehidupan manusia yang mengubah sikap hidup kita untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Banyak hal-hal yang membawa kita menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi di Minggu Advent yang kedua ini, satu rasa syukur yang selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan. Kita diingatkan dan diberikan teguran agar kita jangan sampai terikat oleh hal-hal duniawi yang mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Karena Tuhan tidak mau kita serupa dengan dunia ini, tapi Tuhan mau agar kehidupan kita serupa seperti anak Allah. Saudaraku, tentunya di Minggu Advent yang kedua ini, Minggu Advent tentunya identik dengan persiapan dan penantian. Persiapan dan penantian yang harus kita persiapkan tentu ada di dalam diri kita secara pribadi, keluarga kita, bahkan jemaat Tuhan dimanapun berada. Hal-hal apa yang harus kita persiapkan agar senantiasa kehidupan kita dilayakkan oleh kasih dan karunia Tuhan yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita melihat sosok seorang Yohanes Pembaptis yang Tuhan pakai, yang Tuhan pilih,
yang Tuhan panggil dalam sebuah misi dalam kehidupannya. Kalau kita lihat proses pemanggilan Yohanes Pembaptis, dia sudah dipilih oleh Allah ketika dia belum ada di dunia ini. Apakah misi pekerjaan daripada Yohanes Pembaptis? Tentunya kalau kita lihat dari kehadiran dan kedatangannya ke dunia ini, Yohanes Pembaptis di dalam hidupnya, dia dipanggil untuk mendahului Tuhan Yesus Kristus. Membukakan jalan bagi kedatangan Raja Damai dan Penyelamat bagi dunia. Ini adalah tugas daripada Yohanes Pembaptis. Dan apakah tujuannya ketika Tuhan memilih dia, mengangkat dia, memanggil dia, membekali dia, mempersiapkan Yohanes Pembaptis sebagai orang yang dia pilih? Tujuan daripada Allah bagi kehidupan Yohanes adalah agar Yohanes mempersiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak bagi Tuhan. Bagaimana umat yang layak? Tentu terlihat bagaimana ketidaklayakan umatnya yang harus diperbaiki, yang harus diluruskan, yang harus dituntun kehidupannya agar umatnya tersebut layak sebagai anak-anaknya. Lukas 1 ayat 17. Saudaraku, kalau kita lihat bagaimana pemanggilan khusus bagi diri Yohanes Pembaptis untuk melakukan misi ini, tentunya sebagaimana fungsi Yohanes adalah pendahulu bagi Kristus. Dalam hal ini dia ditetapkan oleh Allah sendiri, bukan atas kehebatannya dan kemauannya, tapi atas pemilihan dan pembentukan Allah sendiri terhadap Yohanes Pembaptis. Dan selanjutnya kita lihat, seiring dengan berjalannya waktu, ia pun tumbuh semakin besar. Dan ia tinggal di padang gurun melalui proses pembentukan yang sudah Tuhan persiapkan atas dirinya. Sampai pada hari ia menampakkan diri kepada Israel. Waktunya menjalankan tugas panggilan ini, dan waktunya yang sudah Tuhan tetapkan harus dia jalankan misi Tuhan Allah atas kehadiran dirinya, menjalankan tugas misi khusus yang diutus Allah atas diri Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, kapankah tugas itu Yohanes Pembaptis lakukan? Kita melihat dalam teks kita Lukas 3 ayat 1 sampai dengan 6. Tugas yang dia lakukan dia mulai karena Tuhan katakan saatnya akan tiba. Sehingga di padang gurun Yohanes berseru berkhotbah memperingatkan kepada bangsa Israel. Seruan yang dia sampaikan adalah agar orang-orang Israel bisa melakukan hal yang dia serukan atas kehidupannya. Satu dulu adalah mengenai pertobatan. Bagaimana pertobatan yang diinginkan Allah atas ketidakbenaran manusia? Mari kita melihat dari perikop kita. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki dari kondisi kepemimpinan pada saat ini. Bagaimana pemerintah yang tidak memberikan keadilan, bahkan melakukan penganiayaan terhadap orang-orang Israel. Bagaimana pemerintah tidak melakukan keadilan tersebut sehingga terjadi hal-hal yang mengintimidasi terhadap kehidupan orang Israel. Dan sisi lain bagaimana keadaan pemimpin agama.
Pemimpin negara juga perlu diperbaiki tugas panggilannya sebagai pemimpin di negara. Pemimpin agama juga perlu diperbaiki konsep berpikir dan perasaan dan keegoisan mereka dalam memakai jabatan mereka sebagai pemimpin. Seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis agar pertobatan itu harus terwujud dari sisi kehidupan mereka. Karena pemahaman keselamatan itu tidak bisa dipahami karena kami keturunan Abraham, tapi perbuatan mereka tidak seperti keturunan orang percaya. Maka Yohanes Pembaptis menyerukan, pertobatan adalah pintu masuk untuk beroleh keselamatan. Pertobatan itu harus terwujud dari sikap kehidupan, baik dari pemerintah, begitu juga dengan para pemimpin agama ketika itu. Bagaimana Yohanes Pembaptis dengan berani tampil seperti Tuhan bekali sebagai seorang pemimpin yang memiliki karisma yang berasal dari Tuhan. Yohanes tidak pernah menganggap dirinya lebih daripada apapun yang dia miliki. Yohanes selalu melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam himbauan, dalam seruan pertobatan yang dia sampaikan. Bahkan Yohanes tidak pernah mengambil kemuliaan Allah atas dirinya. Dia rendah hati, dia menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan bangsanya. Ada pertobatan yang jelas dari sikap kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Ketika pertobatan terjadi, mereka akan dibaptis sehingga mereka beroleh pengampunan dari dosa-dosa mereka. Ini adalah tugas yang dilakukan dari seruan khotbah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, bagaimana Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan ini? Dan dalam pertobatan ini tentunya banyak hal yang harus diperbaiki. Banyak hal yang harus ditinggalkan, banyak hal yang harus diluruskan dalam pemikiran dan pemahaman yang salah dari sisi dan sikap kehidupan manusia. Banyak hal yang harus ditutupi dari segi kekurangan dan ketidakberdayaan manusia. Persiapkan jalan kepada Tuhan. Bagaimana yang bengkok-bengkok akan diluruskan, bagaimana bukit-bukit akan diratakan, bagaimana lubang akan ditutupi dan lain sebagainya. Bagaimana yang berliku-liku akan diluruskan dalam perbuatan dan cara Tuhan mengubah segala-galanya. Tuhan akan memperbaiki sistem kehidupan orang yang Dia kasihi, yaitu bangsanya. Dalam perikop Minggu Advent yang kedua ini, saudara-saudara, tentunya kita diingatkan kembali bagaimana kehidupan saudara dan saya. Bagaimana seruan pertobatan seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kita sudah dipilih Allah. Kita sudah diasingkan daripada kehidupan duniawi kita. Kehadiran kita di dunia ini untuk mewujudkan rencana dan rancangan Tuhan. Kita tidak boleh menjadi egois. Kita tidak boleh mencuri kemuliaan Allah. Kita tidak boleh mencari harga diri ataupun kemewahan dunia yang membuat harkat dan martabat kita terangkat oleh apa yang kita miliki. Tapi apapun yang terjadi, kita perlu diperbaiki dari sikap perubahan yang baik di hadapan Tuhan. Itulah yang menjadi pesan dalam Minggu Advent yang kedua ini. Saudara-saudara, setiap orang ternyata harus menyadari dalam hatinya bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Sama seperti kehidupan bangsa Israel, mereka tidak bisa beroleh keselamatan tanpa ada pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Kita selalu membutuhkan pertolongan Tuhan agar kita terbebas dari kungkungan iblis yang menyesatkan hidup kita. Kita tidak boleh sesat. Tuhan sangat peduli dan sangat mengasihi kita. Yang Tuhan harapkan dari diri kita adalah bangkitlah dari ketersesatan kita. Majulah dari segala keterbelakangan kita untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Mari kita membangun dalam diri kita agar kita siap ditegur dan siap berubah dalam persiapan kita menanti kedatangan Kristus yang kedua kali.
Banyak hal yang perlu diperbaiki dalam diri kita. Banyak hal yang perlu diluruskan dari segi paradigma kita hidup di dunia ini. Tentang Allah itu sendiri yang kita imani sebagai penyelamat bagi kehidupan kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Kiranya di minggu Advent yang kedua ini kita juga disuruh dan harus mewujudkan daripada seruan pertobatan kepada orang lain, termasuk kepada diri kita sendiri, agar kita membukakan jalan keselamatan bagi diri kita dari kehadiran Allah atas kehidupan kita. Saudaraku, kiranya firman Tuhan yang kami sampaikan pada hari ini, pada minggu Advent yang kedua ini, kita ditugaskan menjalankan misi Kristus di dunia ini, membuat orang lain semakin bertumbuh dan hidup di dalam Kristus. Marilah kita semua merespon daripada pemberi anugerah kehidupan kita, yaitu Tuhan. Kita perbaiki sikap kehidupan kita yang benar, agar kiranya Tuhan selalu menopang dan menolong kehidupan kita. Selamat memasuki minggu Advent yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Minggu Advent yang kedua ini bisa kami renungkan di dalam hidup kami. Bagaimana pertobatan seperti seruan Yohanes. Kami juga Tuhan mendengar seruan tersebut, sehingga kami membenahi diri kami, memperbaiki cara kami berpikir, agar kami mampu Tuhan mendapatkan pertolongan dan kuat daripada kasih-Mu yang Kau sediakan bagi kami. Di dalam nama Yesus inilah doa dan harapan kami. Amin.